Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal, NIM 1902060025 dari kelas MPY 6A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi-materi yang diperintahkan oleh Ibu dosen mata kuliah Manajemen Perguruan Tinggi, Ibu Ustazah Haji Nursaini SAG MPD, di mana tugas ini sebagai tugas final atau tugas terakhir pada perkuliahan kami pada semester 6 ini. Adapun materi yang diperintahkan untuk membuat video ada 4 materi. Yang pertama itu manajemen tenaga pendidik dan tenaga pendidikan pada perguruan tinggi atau PT Madrasah dan Sekolah. Jadi pendidik dan juga pendidikan itu berbeda, di mana tenaga pendidik itu adalah orang-orang yang mendidik, seperti guru, dosen, dan orang-orang yang mengajarkan dari suatu hal yang belum diketahui menjadi tahu. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya yang diangkat untuk menunjang dalam menyelenggarakan suatu pendidikan. Kemudian adapun tujuan dan fungsi dari tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, yang pertama yaitu fungsi dan tujuan tenaga pendidik. Yang pertama, tenaga pendidik menyerahkan seluruh kebudayaan kepada peserta didik untuk menciptakan peserta didik untuk menjadi pandai dan juga dapat mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Kemudian pendidik juga sebagai perantara dalam proses belajar mengajar. Kemudian pendidik merupakan suatu orang atau suatu pendidik yang membawa peserta atau siswa dari arah belum tahu menjadi tahu, kemudian menjadi dewasa. Dan juga pendidik menjadi penghubung antar masyarakat dan sekolah. Dan yang terakhir yaitu pendidik merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mencerdaskan peserta didik tersebut. Kemudian peserta didik juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter siswa untuk menjadi lebih baik dan berguna baik itu kepada orang tua, berguna bagi agama, berguna bagi bangsa dan juga negara. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran pada perguruan tinggi, PT Madrasah dan Sekolah. Yang pertama itu pengertian manajemen kurikulum. Jadi, manajemen kurikulum itu adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Kemudian, adapun aspek-aspek yang terkait dengan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama tujuan perorganisasian kurikulum pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mencapai penyelesaian agar pencapaian tujuan pendidikan lebih mudah untuk dilakukan. Nah, terdapat 5 level hierarki dalam tujuan perorganisasian kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, kemudian tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran umum, dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip perorganisasian kurikulum pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum pembelajaran dalam PT Madrasah dan Sekolah. Nah, ada beberapa strategi dalam manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah, kemudian yaitu strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah, kemudian yang ketiga yaitu
strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di madrasah, kemudian strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah, dan strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu manajemen sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam di perguruan tinggi, madrasah, dan sekolah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam, yaitu suatu komponen penting dalam pengelolaan pendidikan, di mana dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang baik, otomatis pembelajaran akan dapat dilaksanakan secara efektif. Dan juga apabila sarana dan prasarana di sekolah dapat mendukung, otomatis pendidikan itu akan lebih menunjang. Kemudian adapun jenis dan bentuk sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan Islam, yang pertama yaitu ruang kelas. Nah, di mana dalam proses belajar mengajar, ruang kelas itu harus bersih, nyaman agar proses belajar mengajar akan lebih baik. Kemudian yang kedua itu ruang perpustakaan. Begitupun dengan ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan harus terlihat lebih bersih, nyaman agar para siswa dan siswi akan sering-sering datang berkunjung ke perpustakaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu laboratorium. Kemudian yang keempat yaitu ruang pimpinan. Kemudian yang kelima itu ruang guru. Nah, ruang guru juga ini harus bersih dan juga rapi, karena dimana apabila peserta didik datang ke ruang guru tersebut, otomatis mereka akan lebih nyaman untuk menghadap kepada guru tersebut. Kemudian yang keenam yaitu ruang konseling. Kemudian yang ketujuh tempat beribadah. Nah, tempat beribadah itu paling penting harus bersih, dimana tempat beribadah ini adalah tempat dimana kita untuk melaksanakan sholat. Nah, otomatis di mana tempat beribadah juga ini harus bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian juga dari iman. Kemudian yang kedelapan yaitu ruang UKS. Nah, ruang UKS juga ini harus bersih, di mana ruang UKS adalah tempat peristirahatan bagi orang-orang yang sedang sakit atau cedera. Nah, otomatis ruang UKS itu harus bersih. Dan yang ke-10 itu gudang. Yang ke-11 yaitu ruang sirkulasi, dan yang terakhir yaitu tempat bermain dan olahraga. Selanjutnya materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu manajemen budaya dan lingkungan pada perguruan tinggi, madrasah, dan sekolah. Yang pertama yaitu pengertian budaya. Jadi budaya itu adalah suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Nah, budaya itu mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama yaitu agama, adat istiadat, politik, bahasa, pakaian, bahkan karya seni. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan. Pengertian lingkungan yaitu kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, bahkan flora dan fauna. Kemudian adapun prinsip-prinsip manajemen budaya dan lingkungan di sekolah, yang pertama yaitu berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua yaitu penciptaan komunikasi informal dan formal. Kemudian yang ketiga yaitu inovatif dan bersedia mengambil resiko. Yang keempat yaitu memiliki strategi yang jelas. Kemudian yang kelima yaitu berorientasi kinerja. Kemudian yang keenam yaitu sistem evaluasi yang jelas. Yang ketujuh memiliki komitmen yang kuat. Yang kedelapan keputusan berdasarkan konsensus. Kemudian yang kesembilan sistem imbalan yang jelas. Dan yang ke-10 yaitu evaluasi diri. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik budaya dan lingkungan di sekolah. Yang pertama yaitu basic atau asumsi dasar. Yang kedua yaitu value. Yang ketiga yaitu norma. Dan yang keempat yaitu arifats. Baiklah, mungkin hanya itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.